Eh, Daftar hadirnya sudah saya buka, silahkan diisi di SIX. Maaf terlambat tadi dari kampus, terus ya udah sekalian break asar dulu. Ya. Nah ini buat S1 sih sudah ke kampus tuh FTTM. Saya nggak tahu nih buat kalian yang ada di Bandung yang punya berkenan mau ke kampus pasti harus izin ya. Nanti diisikan formnya lewat Amari atau oleh Prodi. Nah kalau memang bisa ke kampus, usulan saya di minggu kedua, orangnya bisa saja bergantian tiap kelompok ya, di minggu kedua bulan November tentunya sebelum waktu ujian akhir. Itu usulan saya ya, mudah-mudahan pada bisa ya ke kampus. Oke, itu sekarang kita lanjutkan mulai kuliah sore ini. Saya lanjutkan dari bagian yang kemarin, masih bagian isotop. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Kemarin kita sudah sampai tidak stabil. Iya, salah mungkin absensinya. Saya bikin. Iya, sekarang radioaktif isotop. Ya. Nah, sekarang radioaktif isotop itu bagian isotop ya yang tidak stabil. Jadi nyebutnya, beberapa literatur nyebutnya radioisotop, isotop atau radioaktif isotop atau isotop tidak stabil. Nah, isotop ini memancarkan, jadi dia tidak stabil, berubah menjadi bentuk, misal karbon 14 akan jadi karbon 12. Ya, uranium meluruh ya menjadi ujungnya misalnya polonium dan lain sebagainya sampai Pb ujung-ujungnya. Ya, sampai bentuk tertentu ya. Nah, ini memancarkan partikel atau sinar alfa, beta atau kadang-kadang gamma ya. Alfa itu 42 ya massa dan atomnya, beta itu ya 01 atau beta 0-1, ada gamma ya 00 tidak bermuatan. Gamma mirip sinar X ya, cuma panjang gelombangnya berbeda, dia tidak punya muatan. Nah, selanjutnya ini akan mencapai ke stability ya, ke bentuk lain ya, dan membentuk radiogenik daughtersnya. Jadi anak-anak turunannya. Ya, uranium ada deretnya tuh, uranium sampai ke Pb. Dia partikel apa saja yang dia lepaskan ya. Nah, peluruhan radionuklida menjadi bentuk yang lebih stabil ini ke bentuk selanjutnya ya. Ini memancarkan partikel tadi ada nilai paruhnya. Jadi di mana nilai jumlahnya setengahnya. Waktu paruh itu di mana nilainya setengahnya. Jadi misal gini, dia punya waktu paruh atau T setengah misalnya 4 hari. Artinya kalau sekarang 0, 4 hari kemudian sekarang jumlahnya 5 becquerel per meter kubik misalnya aktivitasnya, dalam 4 hari ya itu jumlahnya menjadi 2,5 becquerel per meter kubik. Itu misal ya, dia meluruh. Jadi kalau ini 2 hari berapa ya bisa kita hitung dengan persamaan waktu paruh. Karena memiliki waktu paruh, ya ada waktu yang kita bisa hitung jumlahnya, awalnya berapa, selanjutnya berapa. Itu bisa digunakan untuk dating. Ya, umumnya bisa di geothermal fluids atau fluida secara umum, sama aja. Ya, atau material lain ya untuk penentuan umur. Ya. Nah, ini ada metode yang kalau dalam bidang hidrogeologi geothermal itu ada tritium, ada helium isotop, helium, ada fluorokarbon atau CFC. Ini dari emisi buangan yang buat air conditioner itu, freon. Ya, ini juga punya hitungan waktu, bisa kita hitung. Ya, itu ya. Nah, penentuan umur basisnya ya secara prinsip penentuan umur itu
ya, ini melambangkan ya berapa lama dia berapa lama misalnya ya dari air nih hujan ya, kayak piston aja misalnya gini. Air hujan itu misalnya tritium unitnya 5 atau jumlahnya awalnya 5. Nah, ini sampai menjadi mata air misalnya tritium unitnya menjadi 1 ya, 1 tritium unit. Di sini hujannya 5 tritium unit. Nah, ini merepresentasikan kayak flow aliran dalam satu pipa atau piston bejana seperti ini. Berapa lama kita bisa tentukan kalau T setengahnya tritium itu 12 tahunan, 12,4 tahun, ya berarti ini umurnya berapa tahun di sini nih. Resident time dia diam di sini sampai keluar, sampai kita ambil itu berapa tahun. Ya, ini resident time, ya seperti itu. Nah, sumbernya yang alami, ya sumber radioisotop yang alami, ya ini sumber-sumber yang alami. Maaf, saya matikan kamera aja ya, supaya sinyalnya bagus. Silakan matikan kamera. Kalau untuk alami, source-nya itu dari kosmogenik. Apa yang dimaksud kosmogenik? Kosmogenik itu kaitannya dengan radiasi kosmik dari matahari di alam semesta sampai atmosfer. Itu radiasi kosmik. Jadi ada tritium, ada karbon 14, ada 32Si, silikon, ada klor 636, ada Ar39, ada krypton 81, ya sampai iodium 129 misalnya. Ini dari kosmogenik. Ada subsurface. Subsurface itu dari helium, ya. Nah, ini banyak irisan-irisannya sehingga kita kadang agak sulit nih punyanya siapa nih. Ini irisannya ada, ya. Ini sama, ya. Nah, dari peluruhan uranium, ini deret peluruhan uranium. Deret peluruhan uranium dari radon, radium, thorium, ya, dan uranium sendiri. Ini urutan peluruhan uranium, ya. Ini dari reaktor nuklir ada tritium, ada karbon 14, 3685 Kr dan 129 iodium. Nah, yang menarik di sini ya, grup di sini banyak yang nggak sama. Jadi kita bisa gunakan sebagai dating dan sebagai tracing. Ketika dia khas tidak dari tempat lain, kita gunakan sebagai dating dan tracing. Ya, dating itu penentuan umur, tracing itu penentuan jejak. Dari mana? Nah, kita lihat peluruhan uranium di K seriesnya atau peluruhan seri uranium dari nuclear weapons tidak ngeluarin radon. Radon ini geogenic source yang kaitannya dengan uranium. Jadi kalau saya punya uranium di sini, ya meluruh, ya salah satunya radon. Nah, dari sini radon memiliki waktu paruh yang cukup panjang, 3,8 hari. Jadi tidak, masih lumayan kita ngukur, nggak terlalu pendek. Ada yang waktu paruhnya hanya detik. Radon 220, ada radon 220. Ini waktu paruhnya hanya 58 second atau 57 second. Jadi 1 menit kemudian sudah sama dengan 1 menit yang lalu. Tapi juga tracing, ya penjejakan. Karena tidak dari kosmogenik, dia dari geogenik, dari peluruhan uranium. Ya. Saya sempat lempar ya. Sudah, saya kelempar. Saya terlempar. Kelempar di sini. Iya, Pak. Tes. 1, 2. Ada, Pak. Iya, Pak. Sekarang enggak? Sudah kedengar, Pak. 1, 2. Iya. Tapi share screen-nya di saya belum kelihatan. Halo.
Ada, Pak. Putus-putus. Kedengeran nggak suara saya? Breaking out, Pak. Tapi Tadi putus-putus, Pak. Ada ya? Suaranya putus-putus, Pak, tapi screen. Sampai mana tadi saya sempat putus karena saya tadi sempat kelempar gitu. Gimana? 57 second. Yang 57 detik, Pak. Oke. Ya, jadi radon ini ada dua jenis radon nih. Ya, radon 222 dan radon 220. Ya, yang ini waktu paruhnya 3,8 hari, ini sekitar 57 second. Ya, ini 3,8 day. Nah, ini dua-duanya bisa kita ukur masih sebenarnya dengan alat yang sama. Ya. Oke. Saya lanjut. Ya, ini digunakan tritium, karbon 14, sulfur 5, rentangnya dalam log scale. Ya. Radon 222 hanya 0,1 ya, berapa hari itu? Ya, ini waktu paruhnya. Ya. Dan sampai waktu paruh argon, AR, ya. Tes. Saya tadi sempat putus lagi. Terlempar lagi, Pak. Ya. Sekarang udah masuk lagi? Masuk, Pak. Oke. Nah, ini umur waktu atau Maaf, Pak, screen-nya belum nah, ini. Ya, terakhir tadi sampai argon, Pak. mungkin putusnya ambung nih materinya. Kelihatan sekarang? Belum, Pak. Kelihatan ya? Belum, Pak. Tes. Belum ya? Kok di saya ada ya? Your internet connection is unstable. Dulu saya pakai ini aja. Saya tethering nyalain dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya, maaf. Ya, untuk yang umurnya relatif muda, 100 tahun ke bawah, umur fluidanya perkiraannya muda, 100 tahun ke bawah, ini efektif pakai yang ada di sini rentangnya. Ya. Ya, jadi ini yang 129 iodium yang antropogenik ya, umumnya ada antropogenik, yang natural ini yang ada tulisan natural ada yang antropogenik. Radon ini natural, ya. Nah, kalau kita menentukan umur dia diam di air tanah, ya, kita masih mungkin menggunakan tritium karbon 14 yang paling mungkin bisa kita lakukan di Indonesia, walaupun ITB nggak punya alatnya. Kalau karbon 13 kita punya, karbon 14 nggak punya. Biasanya minta ke Batan, tapi Batan juga sering alatnya ngambek, rusak. Ya, itu juga jadi masalah. Ya. Nah, sekarang kalau bicara tritium, ya. Nah, bagaimana kita menghitung air retention time atau dia stay atau umur air dari start hujan sampai dia keluar ke satu tempat, ya, mengalir ke sini, kita ambil. Ini berapa umurnya? Ini masih memungkinkan kita pakai tritium dan CFC, SF6, klorofluorokarbon, dan hexafluor 6, sulfur, fluor 6, hexafluor 6. Ini kita ada nih di ITB ada. ITB punya yang ini.
ya punya, cuma kita nggak punya license. Ya ini ada radioisotopnya sebab. Jadi sampai saat ini saya belum punya license karena kendala izin. Ya fair aja kalau mau curi-curi sih nggak apa-apa. Tapi radioisotop ini kita ada zat radioaktif di dalam mesinnya. Beda dengan XRD, XRF yang kita punya, radioaktif atau sinar X itu dihasilkan dari radiasi pengion, dari energi tinggi. Kalau ini dari ada sumber material radioaktif yang ada di dalam mesinnya ini. Jadi izinnya agak lebih sulit. Terakhir kita minta inspeksi sama Batan, lab ITB-nya terlalu kayak, ya terus terang aja lab saya terlalu sempit. Dia bilang sempit, barang yang nggak ada, evakuasi kemana, kalau mencari ada tumpahan pada saat kerja diambil itu kemana, nggak akan dapat izin dengan kondisi sekarang. Itu komentar ya sayang banget gitu ya. Nggak bisa kita operasikan. Tapi kalau mau ngelihat alatnya bisa. Nah ini perkiraan jumlah sampel yang dibutuhkan. Ya, perkiraan jumlah sampel kalau untuk tritium, mana nih tritium, hidrogen 3, ya ini mungkin bisa ya jumlahnya masih 1 literan lah, kurang dari 1 liter seharusnya bisa. Ya tapi kalau dari enrichment dengan konduktif ya minimal sampelnya 1 liter. Jadi amannya. Ya. Untuk karbon 14 kita mungkin sampel sekitar 1 liter. Ya ini kebutuhan jumlah sampel. Ya, untuk uji ya. Penentuan umur, dating. Ini kontrol. Ini yang saya katakan bahwa bagaimana tritium 3 itu terbentuk. Ini tritium 3 atau hidrogen 3. Maaf, hidrogen 3 dengan nomor massa 3 atau kita sebut tritium. Itu ada di dalam kondisi alami. Ya. Ini yang confuse adalah kita pernah melakukan ini sehingga ada pengayaan dalam periode waktu tertentu. Jadi nilai base-nya, nilai baseline-nya pernah loncat. Ini yang jadi tantangan sendiri dalam analisis penentuan umur dengan tritium. Tritium ada alami, yang mungkin jumlahnya kecil, berapa tritium unit, kurang dari 1 tritium unit mungkin, ya. Hidrogen 3. Nah, dia dari mana? Dia dihasilkan dari reaksi nitrogen 14 ditambah ada neutron, ya, menghasilkan tritium dan karbon 12. Ya. Atau dihasilkan dari uji coba bom atom, uji coba bom nuklir, ya, atau pada saat Fukushima meledak juga tritiumnya naik, ya, atau uji coba bom atom dijatuhkan, ya meledak semua tritiumnya tinggi. Ini source dari tritium, ya. Nah, tritium ini memiliki waktu paruh 12,26 tahun, ya, atau konstanta peluruhannya lambda 0,056 per tahun. Jadi jumlahnya berkurang sebesar dari sebelumnya 0,056 per tahun. Ya. Jadi tritium bisa dihasilkan alami, jumlahnya kecil, ada dari uji coba bom atom. Nah, karena pernah uji coba bom atom, kita pernah mengalami pengayaan tritium di atmosfer. Nah, pertanyaannya, kalau saya sekarang punya nilai tritium itu 2, ini tritium dari yang mana? Tritium pada saat uji coba bom nuklir di tahun 60-an banyak, 60-70, ya terutama di Northern Hemisphere. Ya. Terus kita penentuan umurnya jadinya bingung. Karena tritium awalnya berapa sebenarnya yang real saat itu. Ya. Ini juga konsentrasi tritium disebutkan dalam tritium unit. 1 tritium unit itu memiliki istilah atau definisi 1 atom tritium per 10 pangkat 18 atom H totalnya. Ya jumlahnya sangat sedikit. Ya. 10 pangkat 18 berapa? Pangkat 6 juta, pangkat 9 miliar. 12 miliar, 12 itu apa? Triliun, 15 kuadriliun. Wah, itu saya juga lupa berapa. Nah, radioisotop hidrogen ya yang kita pakai dalam hal penentuan umur itu tritium.
tritium mengalami artinya peluruhan tritium itu nggak yang alami itu nggak banyak gitu ya, yang alami. Nah, bentuk stabil dari helium ya menghasilkan emisi beta itu juga menghasilkan nilai yang mirip dengan tritium. Ya, helium itu nomor massa 3-nya ketika mengemit beta 0 ya. Ini juga nomor massanya tetap 3 ya. Jadi source-nya tritium tidak satu. Ya, saya dan Pak Lambok, ada Pak Agus Emer juga itu nulis ya tentang kita mempertanyakan tritium analisis ya. Karena tritium analisis tidak hanya dari sini tapi ada juga peluruhan dari sistem dari helium ya. Ini bagaimana tritium itu terbentuk kalau secara alami ya. Ada radiasi sinar kosmik ya. Itu ada nitrogen di atmosfer berubah menjadi 12 karbon dengan nomor massa 6, ini juga menghasilkan tritium. Hasilnya tritium dalam air dalam jumlah yang sangat kecil. Ya. Nah, ini jumlah tritium di atmosfer pernah mengalami lonjakan ini dalam log scale ya. Skala log. Jadi jumlahnya itu pernah mengalami nilai lonjakan ya seperti ini. Sekarang di atmosfer mungkin sudah di bawah 10 tritium unit, nilainya kecil. Ya. Nah, pada saat uji coba nuklir itu di tahun 60 perang dingin sampai awal 70 ya jumlah tritium itu banyak. Ini perang dingin nih, masa-masa uji coba bom atom. Ini data air hujan di Kanada. Ya. Jadi nilainya yang menjadi base-nya itu yang mana? Pada saat saya dapat tritium unit dari air tanah itu 5. Ya, 5 ini nilai awalnya itu sebenarnya berapa? Nilai awalnya pada saat yang ini atau yang ini sebenarnya? Nah, ini juga jadi pertanyaan kalau jumlahnya tidak stabil. Jumlahnya sedikit. Nah, ini general guideline penentuan umur. Ya, kalau kita punya nilai tritium itu sangat tinggi, nilai tritium sangat tinggi ya. Berarti dia dihasilkan di saat hujan. Ini di Northern Hemisphere ya, di Indonesia nggak terjadi seharusnya. Jumlah tritium akibat uji coba bom nuklir di atmosfer itu bisa sampai 50 tritium unit. Ya. Nah, umumnya di Indonesia air hujan itu sekitar 4 sampai 5 tritium unit. Ya. Source air hujannya. Ya. Artinya kalau di Indonesia 4 sampai 5 tritium unit air hujannya resap ke sini. Kalau saya di sini ada 1 tritium unit, ini 4, ini bisa kita hitung berapa umurnya. Ya, kalau dia 12 tahun kemudian jumlahnya 2. Ya, berarti 24 tahun kemudian 2 menjadi setengahnya dari 2, 1. Jadi waktu tinggal di sini dari hujan itu jatuh itu sekitar 26 tahun misalnya. Berapa? 12, ya sekitar 25 26 tahun. Nah, dia tinggal di dalam air tanah sampai dia keluar menjadi mata air misalnya. Ya. Jadi air kita mungkin jatuh di mix atau submodern sampai modern age ya. Ini jumlahnya berapa lama stay di situ ya. Ini jumlah tritium ya yang jumlahnya pernah nyampe peak. Ya, kalau saat jumlahnya nih gabungan tritium dan helium dalam tritium unit. Ya, ini jumlah dari source-nya. Kalau dari source gini, sehingga kita bisa hitung travel time-nya. Ini jumlah tritium, ya meluruh. Jadi perhitungannya kayak gini. Nah, sekarang kita bisa hitung tadi kalau NT, sekarang kita punya tritium unitnya 1, dulunya air hujannya 4, lambdanya berapa? Ya, lambda itu ln 2 dibagi T setengah, kita bisa hitung. Ya, lambdanya berapa? Kita tahu T-nya berapa umurnya. Ya. Ini untuk penentuan dating. Ya.
Nah, ini untuk sampel koleksi atau pengambilan sampel tritium. Ini minimal 1 liter air. Ya. Kalau sekarang untuk stabil isotop O dan H paling 10 ml air cukup. Mililiter ya. Sekarang kita untuk tritium agak banyak. 1 liter air. Ya. Bisa dalam gelas atau botol HDPE. Ya. Terus tidak ada ya tidak perlu difilter. Tinggal botolnya di-seal supaya kedap. Ya. Ini tritium analisis, metodenya pakai liquid scintillation counting. Kita nggak punya. Ini kita ITB terus terang kita nggak punya. Kita nggak punya. Ya. Jadi alat ini kita nggak punya. Ya. Nah, ini juga pertanyaan lab dependent be aware. Ya. Detection limitnya hanya 0,3 sampai 1 tritium unit. Jadi kalau nilainya 1,2, 1,5 ya rentangnya masih antara 1 karena detection limitnya cukup besar. Ini contoh mahasiswa geologi nih, ya sekarang lagi S3 yang tugas akhirnya pakai tritium. Ya, tugas akhir di tahun 2000 berapa? 15 ya. Kita coba hidrogen 2 ya, deuterium, oksigen 18 dan coba ngambil untuk tritium. Jadi ada air di lapangan sumur migas ya, sumur migas dan terproduksinya air, tapi airnya ini ternyata tidak brine, tidak jenak, TDS-nya nggak sampai ribuan besar. Jadi kita curiga itu ada hydrodynamic, artinya gini, kondisi recharge ini bukan connect water benar-benar. Jangan-jangan ini dipengaruhi oleh sistem resapan yang sekarang karena TDS-nya rendah. Ya. Atau reverse osmosis, ada penyaringan oleh batuan sendiri menjadi reverse osmosis, yaitu tantangan yang lain. Tapi kita coba lihat dari umurnya. Karena TDS-nya terlalu rendah untuk air ikutan atau air yang terproduksi dari migas ya. Itu jadi tantangan. Nah, ini dicoba kita pakai tritium unit, pakai tritium. Nah, digunakan untuk menghitung hydraulic conductivity secara general, ROCMES antara daerah imbuhan. Ini ketinggian daerah imbuhannya dideterminasi dengan oksigen 18 dan hidrogen 2 ya. Kita bisa hitung. Ya, ini oksigen 18 deltanya, ini delta hidrogen 2, ditemukan daerah resapannya di elevasi tertentu. Nah, kita plot daerah resapan di sini, sumur penelitian di sini. Kita tahu plot di peta jaraknya berapa? Jarak antara sumur produksi dengan daerah imbuhan ya. Nah, kita bisa tahu umurnya. Begitu udah tahu umurnya, kita bisa tahu berapa lama dia ngalir di sini. Ya, itu umurnya sudah ada, kita bisa hitung K-nya berapa. Dengan T-nya ketahuan. Ya, ini perhitungannya ya. Kecepatan atau flux-nya ini, kecepatan ngalir atau Q atau flux itu K atau konduktivitas hidrolik kali gradien hidrolik. Ini kita tahu elevasi daerah resapan ya. Kita tahu bedanya antara elevasi daerah resapan dengan air di sini. Kita tahu ya. Nah, ini kecepatan itu sama saja dengan jarak dibagi jarak dikali V sama dengan S per T, maaf. Ya, jarak dibagi waktu. Ya. Sehingga kita bisa hitung tuh berapa di sumur-sumur. Ini nilai tritium unitnya. Nilai tritium unit dengan elevasi dan jaraknya serta beda tinggi antara sumur dengan daerah resapan ya. Sehingga kita bisa hitung nilai hydraulic conductivity secara umum di zona ini tanpa melakukan pengetesan uji permeability. Ya, bisa kita hitung umur airnya ada yang 42 tahun, 40 tahun, 67 tahun, ada yang 51 tahun, 54 tahun. Ya, hydraulic conductivity-nya bisa dihitung 10⁻⁴ sampai 10⁻³ meter per detik. Ya. Ya, itu akan dicocokkan dengan litologi yang pas. Ternyata litologi memang di situ pasir karena di reservoirnya pasir yang cukup kasar, ya. Nilainya di sini. Nah, ini daerah imbuhannya ditentukan oleh stabil isotop. Ini ditentukan oleh stabil isotop, kita analisis. Ya, umurnya nyampe sini dan kecepatan air ngalir serta
dari data tritium unit di sini. Tritium unit air hujannya kita ngukur dulu air hujan itu berapa. Nah, air di sini tritium unitnya berapa, sehingga kita bisa hitung. Nih. Ini penjelasannya. Ya. Nah, untuk teman-teman geotermal ada penentuan temperatur reservoir dengan cara isotop yang kita sebut dengan isotop geothermometer. Ya, kita bisa menghitung rasio isotop ya stabil. Misalnya ini hidrogen 3 tritiumnya ada berapa dalam air, dalam metan gitu ya. Ada tritium, ada deuterium. Ya, ada hidrogen biasa dengan deuterium. Kita bisa hitung. Ya. Geotermometernya. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Saya lanjut dulu. Nah, saya mau coba cari bacaan, artinya gini, kalian bisa nyari lagi tentang yang ini. Ini menarik juga. Menarik. Sekarang belakangan riset-riset ini cukup banyak di paper-paper di Nature Geoscience ya mengenai CO2 perilakunya. CO2 dan CH4. Karena kedua gas itu memang menyebabkan ya orang-orang climate bilang bahwa itu penyebab terjadinya pemanasan global ya, efek gas rumah kaca. Nah, karbon ini dari siapa? Karena kita coba lihat siklus karbon nih. Sebenarnya ini siklus karbon yang terjadi di sini, tidak hanya siklus hidrologi biasa. Kita ambil karbon di atmosfer dari CO2 itu turun ke laut ya. Yang memberi jejak nilai karbon 13 dan karbon 12-nya berapa. Nah, hasil CO2 yang jatuh ke laut dimakan juga oleh fitoplankton sampai ikan. Nah, ada pembentukan formasi batuan. Misalnya formasi batuan batu gamping. Batu gamping ini CaCO3. Ya. Nah, CO2-nya dihasilkan CO3 ini dari cangkang, dari apa yang mati, dan hewan yang mati itu mengadsorb atau memanfaatkan CO2 dari tempat tertentu. Sehingga ada siklus CO2 atau CO2 dari batuan, dari formasi batuan terbentuk. Ini mungkin tereksploitasi atau ada ini akan keluar lagi dalam bentuk endapan, misalnya terbawa dalam minyak, batu bara, dan gas. Ini dibakar lagi. Dibakar, menghasilkan CO2 lagi. Nah, CO2-nya ini dengan CO2 di lautan, ini beda nilainya. Sehingga sebenarnya kita bisa hitung CO2 yang sekarang di atmosfer kita, itu dominan CO2 natural, CO2, atau CO2 dari burning fossil fuel. Ini ada fakta yang menarik nanti. Ya. Yang ini dulu, sebelum ke situ, fakta yang menarik ini. Nah, ini fakta yang menarik karbon 13. Saya loncat dulu. Saya coba pernah eksperimen bersama anak-anak lab nih, ya. Hujan, yaitu karena ada menjawab tantangan CO2, air hujan. Air hujan idealnya jatuh di sini nih. Di -10, -12, -8 kalau clear benar-benar per mil. Karbon 13 per karbon 12-nya. Isotopic rasio karbon 13 per 12C. Nilainya segitu. Rasio isotopnya -8 per mil. Ya, -10 per mil itu masih oke. Nah, yang menarik ya, di Bandung ini kita coba dari utara yang ini Bukit Tunggul itu masih daerah fresh. Di Maribaya kalau terusin The Lodge terusin itu ada perkebunan. Perkebunannya PTPN itu masih fresh. Kalau mau jalan kaki bagus itu enak gitu ya. Nah, hujan di situ ada mahasiswa yang nongkrongin hujan di situ. Nah, isotopik rasio karbon 13-nya ternyata lebih mendekati atmosfer natural. Kita ada yang ngambil di Lembang, ada yang ngambil menuju ke ITB. Nah, di ITB ditongkrongin, kita punya 2 stasiun, ya akhirnya mirip nih. Tapi kita lihat komposisi isotop karbon 13
atmosferik CO2 dengan pembakaran fosil fuel, ini pembakaran fosil fuel nilainya jatuh di sini nih. Ya. Air hujan jatuhnya di sini. Air hujan di Bukit Tunggul di sini. Artinya apa? Makin ke arah Bandung, Bandung itu nanti tanya sama Pak Rusmawan ya. Ya, kalau kamu bakar macam-macam ada kendaraan macetnya, ini kebetulan di hari Sabtu Minggu ya. Itu ternyata CO2-nya dibawa lagi sama air hujan dan kebaca sebagai CO2 hasil pembakaran fosil fuel. Jadi kita udah nggak ngelihat lagi jejak, artinya ngelihat itu sedikit jejaknya CO2 alami. Jadi yang kebawa di CO2 bikarbonat nih, airnya bikarbonat yang kita ekstrak, CO2-nya kita ekstrak dari bikarbonat. Itu menunjukkan nilainya itu dari CO2-nya fosil fuel, bukan CO2 alami. Tapi kalau kita menuju ke tempat yang lebih fresh, itu menuju ke tempat yang lebih alami. Kita bisa terima bahwa di Bandung, kota Bandung khususnya, itu ada yang lagi nyalain motor Vespa, ada yang RX-King, ada yang mobil, semua bakar fosil fuel tuh. Ya, dan nguap ya CO2-nya ke atmosfer. Sehingga CO2 itu yang kebaca sekarang, bukan CO2 alami. Jadi saya bisa mengamini dari riset ini, ya, ini ada mahasiswa S2 Teknik Air Tanah, ya, sekarang di PU ya, Herbert Manurung, ya, yang bantu. Saya bilang kita nulislah paper tapi dari 2018 in preparation terus sampai sekarang 2021 karena kalau mahasiswa udah lulus mereka udah nggak merasa punya kewajiban nulis paper. Akhirnya harusnya beban saya. Jadi ini PR saya, ya. Tapi kalau saya nulis sekarang, paper saya hangus kalau lagi ngajuin kenaikan pangkat. Makanya ada tulisan yang menohok buat dunia pendidikan. Kemarin tuh ada opini dosen dari mana tuh ya, yang dosen itu dilematis antara administratur pendidikan, ya. Mungkin kalian juga udah baca ya, banyak di sosmed. Saya juga mengamini kita tuh administratur pendidikan, ya, bukan pendidik lagi. Karena ya kayak gini, kalau saya nulis paper dalam kondisi sekarang dan banyak dosen juga terjebak dalam urusan administrasi, itu nggak produktif lagi. Padahal punya hasil riset yang bagus. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa saya mengamini bahwa kita mengalami pengayaan CO2 dari fossil fuel. Itu bukan hoax jadinya. Tadinya saya masih berpikir apakah ini hoax atau tidak. Tapi dari data ini saya bisa paham bahwa ini kayaknya bukan hoax nih. Gitu, karena kita nguji, kita melakukan eksperimen kita sendiri, ya. Nah, ini yang menarik dari oil and fossil fuel, tapi dari jejaknya batu bara di utara kota Bandung tuh nggak terlalu jelas, kelihatannya lebih mirip dengan isotopnya dari pembakaran gasolin atau bensin, solar dan lain-lain. Ya wajar kalau di utara kota Bandung kita nggak punya PLTU, ya nggak ada PLTU, kita juga isinya CO2-nya dari pembakaran mobil plat B, bensinnya umumnya kalau Sabtu Minggu, plat Jakarta itu yang nambah beban kita. Ya. Ini sebenarnya bisa dihitung mixing rasio air hujan di Bukit Tunggul itu udah berapa persen CO2 dari sini, berapa persen CO2 dari sini bisa kita hitung. Kalau dengan cara linear. Ya. Ini menunjukkan cycle bahwa CO2 yang ada di fossil fuel keluar lagi sekarang dan masuk ke atmosfer. Seperti itu. Ya, ini hasil penelitian yang menarik. Saya mau nambah data sebenarnya untuk bisa masuk ke jurnal yang levelnya lebih tinggi, nambah data. Nah, tantangan saya juga pengen ngambil tuh di tempat yang elevation Highlander kayak di tempat Pak Fari gitu ya. Ini juga kita mau tes karbon 13-nya karena di situ ada tambang misalnya dari mana nih. Itu urusan lain ya, apa kita mau publish atau tidak, tapi buat scientific knowledge kita bisa paham ya. Seperti itu. Nah, pajak karbon, saya mau nunjukin dari gambar ini, saya sih kayaknya bisa menerima, dalam artian gini, entah itu bentuknya pajak, bahwa kita sedang punya masalah dengan CO2. Kita punya masalah dengan karbon di atmosfer itu. Entah itu nanti bebannya jadi pajak, harga BBM naik, ya pajak kan sudah diketok tuh ya sama Ibu Menteri, ada pajak CO2, berapa rupiah per kilogram CO2, setara CO2. Ya, tapi dari sini saya bisa mengamini harusnya CO2 natural kita tuh jatuhnya di sini, tapi kok sekarang jatuhnya Lembang aja udah segini, Lembang masih agak-agak fresh lah ya, karena mungkin macetnya cuma di hari tertentu. Tapi di ITB, waduh, ini udah di sini, mirip dengan ini. Gitu. Izin bertanya, Pak, kalau itu kan fossil fuel ya,
Kalau misalkan untuk karbon organik seperti pembakaran kayu bakar dan lain-lain itu ngaruh nggak, Pak? Nah, itu ngaruh dekat mirip dengan coal. Nilai-nilainya dari pembakaran arang ya, kayu itu mirip coal. Batu bara dari punyanya kayu. Mirip dengan batu bara. Gitu. Nah, itu juga pengaruh, tapi kita ngelihat kan jarang juga yang bakar ya untuk kasus ini ya, kasus Bandung ini saya melihat bahwa air hujan yang bercampur CO2 membentuk bikarbonat, air hujannya itu dari pembakaran fosil fuel. Efeknya apa ya? Efeknya ada tambahan, berarti kalau fosil fuel itu ada timbal itu ikut masuk. Dulu ada riset tahun berapa dari, saya masih kuliah S1 di ITB, mungkin kalian belum lahir sebagian, itu ada tulisan di Pikiran Rakyat koran. Jadi apa ya, dinas kesehatan gitu ya, ngambil sampel darah di anak SD. SD-nya tuh Banjarsari Merdeka yang banyak lalu lalang Jalan Merdeka itu ya. Nah, itu kadar timbalnya lebih tinggi daripada anak SD yang sekolahnya di perkampungan. Timbalnya lebih tinggi ya mereka di darah. Mungkin bensinnya ditambah timbal zaman itu. Ya. Sekarang kan nggak boleh lagi katanya nambah timbal, saya nggak tahu juga. Tapi dari riset ini, kalau kita teruskan bahwa air hujan itu membawa CO2, tapi CO2-nya bukan alami CO2 atmosfer yang seharusnya. Sekarang CO2 dari pembakaran fosil fuel. Mungkin juga ada batu bara ya, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau saya ngelihat malah jumlah ini lebih banyak. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Jadi kita akan lanjutkan di sini, nanti kita bahas isotopik air hujan di Bandung yang menarik juga. Menarik nih bentuknya isotopnya Bandung itu begini, itu menarik buat orang yang belajar isotop. Karena nanti kaitannya buat teman-teman geothermal penentuan meteoric waterline. Hati-hati meteoric waterline-nya Bandung. Bandung itu intramountain basin. Tidak benar-benar teoritis. Kalau teoritis isotop tuh begini. Nah, cuman satu. Kita punya air laut menguap, isotopnya makin ringan. Tapi Bandung hati-hati begini. Ini Java Ocean, Laut Jawa. Ini Indian Ocean, ini Laut Jawa ya. Gitu. Ini pada saat utara panas, ya. Ini saat Australia panas. Nah, Bandung ini hati-hati. Jadi nanti meteoric waterline-nya itu nggak sama antara utara, selatan, dan tengah. Karena Bandung ini intramountain. Gitu. Nah, tapi ada celah yang menarik di sini, di Bandung ini ada celah. Duct, atau saya tanya sama Pak Rusmawan, memang ada celah angin. Mereka nyebutnya celah angin gitu, ada duct-nya gitu. Ya, celah angin yang membawa ke tengah Bandung. Kamu kalau atau semua nih ya, yang sering ngelaju Jakarta Bandung, sering bolak-balik Jakarta Bandung aja. Kalau lewat menuju kilometer 100-an, itu sering ditempa hujan gede. Kilometer 100-an tuh kira-kira di sini. Ya, kilometer sebelum masuk pada Larang. Ya, Pasteur 127 ya. Nah, yang menariknya itu sering hujan gede. Jadi banyak evaporasi lokal terjadi. Hujannya tuh bukan dari laut. Jadi di situ ada 3 waduk besar, 3 large, ya untuk Indonesia itu large dam lah ya. Untuk Jawa ya, itu lumayan gede, Saguling, Cirata, Jatiluhur. Itu lumayan gede. Evaporasi di situ masuk lagi ke bawah lagi sama angin dari utara barat, masuk ke Bandung lagi, tapi jatuhnya nggak sampai kota Bandung. Jatuhnya menjelang pada Larang tuh, Bandung Barat. Itu hujannya sering gila-gilaan. Dulu saya sempat mikir, ini jangan-jangan ada yang hajatan di Bandung, ada yang hajatan di Jakarta, dibuangnya di tengah-tengah. Gitu ya, hajatan dari Jakarta buang sejauh mungkin. Hajatan dari Bandung buang sejauh mungkin. Ketemu di situ ya, di situ hujannya gede terus. Tapi memang hujannya gede-gede terus di situ. Daerah-daerah sini. Hujannya tuh sebentar tapi gede. Biasanya coba aja, mungkin yang sering laju Jakarta Bandung paham. Ya. Gitu. Oke, saya ntar kelewatan jam 4. Kita lanjut nanti di minggu berikutnya. Cuman gini, hari Selasa depan, kan kita kuliah hari Selasa ya, mahasiswa tambang itu kuliah lapangan, ya S1. Saya harus bawa S1 dan juga ada PAI ya, itu juga bersamaan lagi. Saya juga harus ngebagi waktunya karena online, mungkin saya bisa di 2 waktu, tapi 3 itu susah. Ya.
Jadi Selasa depan saya izin, kita cari waktu pengganti apakah berkenan di sore malam atau di hari lain. Kira-kira itu. Ya, saya nanti coba perwakilan dari kelas ini, Mbak Dian, kita komunikasi mengenai jadwal pengganti Selasa depan, ya, yang fix. Karena Senin, Selasa, Rabu mahasiswa tambang S1 itu kuliah lapangan dan kebetulan saya yang tanggung jawabnya. Nah, itu sama ada acara PIT PAI juga. Saya harus bagi waktu antara PIT PAI dan acara itu juga tuh. Ya. Oke, sampai situ.